dari Benedetta. Di keker belakangnya, Farsian yang bakal diincar. Wow. Fasa akan diincar itu dia. Itu adalah salah satu sebuah inisiasi yang cukup luar biasa bagus. Tapi sejujurnya aku nggak tahu kenapa. Mungkin Lancelot ini memang sudah memenangkan pertandingan di game yang kedua. Tapi untuk di game yang ketiga kali ini. Sekarang lupakan game pertama, lupakan game kedua. Best of one series jatuhnya semua ke reset kembali. Inilah yang akan menentukan mereka. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran? Dialah yang akan berhasil mendapatkan poin tambahannya di klasmen leaderboard sementara kita, Ji. Yes, this is it. Pertarungan sangatlah benar-benar membuktikan siapa yang lebih kuat antara sang naga ataukah sang raja hutan. Dan bahkan Godiva dengan sebuah rubinya sangat akan mengganggu pergerakan. Bahkan RKT dengan Angel salah satu hero signature-nya mengganggu pergerakan di arah tengah. Luminer. Akankah dia akan membawa satu buah kemenangan untuk tim EVOS Legends 40? Baik sekali. Sementara itu Godiva siap untuk maju lagi ke bagian depan. Hanya memberikan sedikit gangguan aja. Ada pergerakan juga dilakukan oleh Versik. Bersiap maju ke bagian depan kah sebelum Phantom Slayer tadi langsung dikeluarkan. Hai-nya masih melakukan farmingan. Ada Facehugger juga yang udah set up posisi kembali. Anti-match-nya udah sampai sana aja terlihat. Ada Hai yang ingin melakukan farmingan. Ada Rek juga bersiap untuk memberikan gangguan. Anti-match-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi Keira mencoba untuk langsung memberikan aksi pembegalan. Langsung aja High Tone Rose-nya. Sakit banget. Walaupun untuk anti-match-nya masih bisa menahan painnya damage yang dikeluarkan nih, Ji. Yes, bener banget, tapi lihat Hyde diganggu pergerakannya. Bakal coba dipaksa begitu saja. Hyde dengan seperempat darah bakal coba dipasangkan Godiva bakal di depan sana. Tapi Hyde memilih untuk mundur dan bahkan bersebelah dari tim EVOS Legends. Jangan Luminer kali ini berhasil mendapatkan satu buah first blood dan membuat seorang Hyde harus pulang. Tertinggal jauh untuk segi farmingan dengan seorang Versik yang bebas menarik ke arah ke bawah. Dan bahkan Parsyanya tertangkap dengan satu buah tali. Leher dari burungnya terkandangi kali ini Pak Pulung di arah sana. Langsung dipaksa masuk ke dalam kandang kembali. Tapi kita lihat dari minimap, ada 4 hero yang dimiliki oleh EVOS Legends. Mereka berjalan bersama ke dalam satu tujuan. Godiva langsung diserang habis-habisan segi lagi. Epi tersisa, hilang sudah rupinya. Baru saja sampai di area tersebut. 2 poin kill dalam 2 menit bersarang di tubuh dari Godiva, Ji. Mereka sadar seorang Godiva ini sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat berbahaya di late game nanti. Jadi mereka harus mengamankan dan bahkan kalau bisa Godiva offside sedikit saja akan diamanin. Tapi lihat Hai dengan pintarnya. Dia mengamankan satu bapar pembapar bakal coba digocek begitu saja 9 for 9. Dan bahkan Keira bakal coba ditumbangin. Mas dalam flicker di arah belakang. Dan seorang versi dengan Benedetta-nya diparalki dikeluarkan. Masuk ke arah kandang yang salah. Tapi ternyata itu hanyalah baiting. Tapi anti-match datang tiba-tiba berubah menjadi semuanya lebih indah untuk tim EVOS Legends. Nah bakal itu pada bola dikeluarkan. Godiva bakal di depan sana, mencoba untuk bertahan satu hit terakhir. Seorang Versik berhasil menumbangi, mereka dikeluarkan, dia bisa berbuat banyak dan bahkan satu buah PDS track-nya berhasil di awal-awalnya. Dan sekarang kita udah balik lagi in game-nya, pertempurannya terus-terusan langsung diberikan begitu aja. Untungnya Elis masih bisa pergi dan juga kembali mungkin ke arah best turret yang dia miliki untuk bisa nge-regen lagi HP yang dia punya nih Profesor. Benar banget, dan bahkan pergerakan dari Clover dengan dia tahu lagi winning condition 5-0 poin killnya 40 dengan perbedaan 2,5 kagok. Ini dia mencoba untuk bermain agresif, dia coba untuk ngambil gold shield turret, tapi lagi-lagi dan lagi kali ini Godiva melakukan rotasi yang otomatis akan ada satu celah yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari EVOS Legends juga ketika ada pergerakan Godiva seperti tadi. Ammo Vendor-nya udah berada di top lane dan bahkan pergerakan agresif dari Clover, dia mencoba untuk melakukan cut wave minion karena back gain winning condition 50. Yep. Tapi untungnya kali ini Lancelot masih bisa mengamankan satu purple buff-nya, Aura Fire. Mereka masih bisa mempertahankan dari sisi farm yang harusnya didapatkan terus-terusan oleh Hai. Hanya saja untuk orange buff masih ditunggu, masih belum terlihat karena Luminernya udah bersiap untuk melakukan sebuah serap terhadap satu wave minion ada di bagian tengah. Langsung di-clear begitu aja. Godivanya, Ammo Vendor langsung dikeluarkan, langsung dicolok aja. Hai-nya mengeluarkan satu lagi Tonros, tapi untuk Angela masih bisa bertahan. RKT mundur ke bagian belakang, bersiap masuk ke dalam tubuh satu rekannya. Clover yang maju ke bagian depan karena Godiva sedikit lagi tersisa. Luminernya pun di bagian belakang membantu untuk memberikan backup damage-nya nih Oji. Oke.
Sementara itu untuk Clover-nya pun masih bisa mundur lagi di mana untuk Luminernya terjebak sedikit lagi Epitrisa. Luminernya pun langsung dikejar bisa-bisa tapi Clover-nya lompat ke bagian depan karena sekarang Lancelot-nya berhasil langsung didapatkan aja oleh Benedetta. Elise dikejar bisa-bisa juga oleh Esmeralda. Clover-nya terus memberikan sebuah jogetan ke arah depan. Lumina di bagian belakang mencoba untuk mengepung, belum kena. Tadi salah sudah dimiliki. Hanya saja untuk Kabuki dia masih bisa bertahan. Meteor Shower-nya mencoba untuk memandikan. Ada Versik yang udah mulai hadir. Phantom Slash-nya langsung aja Godifanya masih bisa kabur dengan Donran Walking yang dia miliki nih. Sedikit lagi Kabuki bisa kan dia bertahan. Ini dia last hit-nya nih Oji. Benjol! Nggak ada yang lihat Kabuki, ternyata dia top lane sana benjol kepentok sebuah tembok. Tapi ternyata dari seorang Godiva mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah bottom lane. Anti-Mess as usual. Objective gaming. Sebuah landingnya bakal diamanin oleh tim Anti-Mess kali Profesor itemnya. Silakan! Ya, dan bahkan tadi kita melihat bagaimana pola permainan yang sangat amat agresif dan spamming dari Luminer. Dia udah jadi Enchanted Talisman, makanya dia berani untuk memainkan karena dia nggak bakal kehilangan dari mana. Tapi aku satu momen tadi ketangkep di mana Versik dia udah jadi War X, makanya dealing damage-nya ke arah High dengan satu slashing-nya, apalagi Phantom Slash ini benar-benar sangat amat tinggi. Makanya High dia belum punya War X, maka damage-nya tidak setara dengan penetration yang dimiliki sama seorang Versik. Dan early aggression yang berhasil 3-0-2, KDA-nya cukup bagus apalagi di pola permainan seperti ini di 5 menit awal untuk EVOS Legends Pak Pulung. Yo, Reknya masih bisa bertahan dengan sedikit lagi Epitrisa. Godifanya berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Reknya. Satu untuk satu pertempuran barusan Oji. Yang gue pikirin tau nggak apa? Dia nggak pakai flickernya, dia nggak kabur, dan bakal lihat di sini Pesagernya bakal ditumbangin, disunat burungnya, dan bakal pemain dari tim Aura Fire mendapatkan satu paku itu akhirnya. Sebuah tim ditumbangin begitu saja. Esmeralda mencoba untuk berada di arah top lane, mencoba dengan berbagai silatan dan berbagai gocekan berdasar di depan sana. Hai, pacarnya masih ada, Persik mencoba untuk masuk, Alex Tavana belum dikeluarkan, dan bahkan satu sabetan dari selendang Maya menumbangkan seorang Hai tak berdaya. Yang aku bingungkan memang Lancelot agak sulit untuk menabrak dari gameplay tim EVOS Legends untuk saat ini. Mereka mencoba bertahan, tapi ternyata masih menahan flickernya. Trigger disiplinnya, dia gak pakai flickernya dari tadi bahkan 40. Ini banget mengerikan sekali Clover-nya dengan selendang yang diisi kerikil di ujungnya. Damage-nya sakit banget. Ada Keira di bagian tengah yang belum terlalu besar, masih membuat stack-nya. Versik bersiap untuk bisa langsung mendapatkan Karapal Perbab. Ada High-nya mencoba untuk maju tapi tadi diganggu dengan ada Missile Expert. Cukup tertarik dan juga kriset kali ini, tapi Versik masih ingin lebih. Ada Purple Buff kali ini, jalan-jalan ke rawa belong pengen Purple Buff tapi malah dicolong. Itulah yang terjadi barusan Oji. Dan tentu saja kali ini jalan-jalan ke rawa belong, tapi sebelum jalan-jalan ke rawa belong jangan lupa untuk ditinjau begitu saja oleh Anti-Mess. Dan bahkan di arah belakang sana Godiva mencoba untuk bertahan dengan hard yang dimiliki. Dominan Azda bahkan gak ada yang lihat. Satu hit terakhir Monster Kid didapatkan, dan bahkan di sini killing spree buat Persik masih bertahan dengan kerasukan seorang RKT. Luminer menjadi bulan-bulanan warga. Hai gak punya pacar lagi, dan satu hit dari seorang Luminer memporak-porandakan backline dari tim Aura Fire. Kabuki di menit yang ke-7 masih level 8. Ini bukan hal yang bagus untuk dari gold lanernya Pak Pulung. Yap, sebelumnya juga udah ada snack time lagi. Jadi buat teman-teman semua, kalian pastikan udah download snack video yang udah tersedia di Play Store dan juga di App Store. Karena begitu banyak skin-skin spesial yang akan dibagikan untuk kalian. Tapi sekarang kita balik lagi, ada Anti-Mess langsung ditembakin aja dengan pedastek, tapi dia masih bisa menggocek. Udah ada Meteor Shower lagi, masih bisa berpindah tempat dengan Flying Blood-nya. Hanya saja di bagian belakang Versik sudah menanti. Godiva bersiap dengan satu Donran Walking-nya. Alex Tavana belum dikeluarkan, begitu cepat pergerakannya. Hai baru aja hidup, tapi sekarang udah langsung meregang nyawa dan juga masuk ke dalam pesparnya lagi. Versiknya masih ingin lebih maju ke bagian depan, tapi untuk sekarang udah tidak bisa memaksakan keadaan Oji. Yes, bener banget, tapi lihat di sana Godiva dan bakal lihat Meteor Shower dari seorang Ichan mencoba untuk meng-cutting, nge-deny rotation dari para pemain dari tim Aura Fire. What a play, gameplay from Luminer, tapi Versik mencoba ditambahkan dan Shelter didapatkan kali ini. Luminer gak bisa bertahan, flicker telah digunakan, menuju ke arah belakang. Kabuki masih mau lebih, dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire kali ini tak bisa bertahan. Pesager satu hit terbang langsung menuju ke angkasa. Benar-benar permainan yang luar biasa kali ini. Bahkan Meteor Shower gak berhasil didapatkan. Satu retribution yang cukup tepat dari seorang High membuat Purple Buff-nya diselamatkan dengan cukup pasti, Profesor. Ya, dan ini pola permainan yang benar-benar sangat amat tinggi banget intensitasnya. Lihat bagaimana teman-teman dari EVOS Legends, mereka maunya nabrak, bahkan gak ngasih napas. Walaupun lihat posisinya 1v2 situation jadi 2v3 situation kali ini Ranger, Mas.
Alright, bakal coba dipasang gitu, lihat dengan mekanik yang tinggi, tapi ternyata mega kill didapatkan. 1 versus 3, 2 versus 2, dan bakal jadi 3 versus 3. Situation clash right here dimenangkan oleh tim EVOS Legends, Profesor KB dan juga Papul. Wow, udah hal yang sangat-sangat baik sekali di mana tadi 3 player yang bisa didapatkan dengan sangat-sangat cepat loh Profesor. Apa yang terjadi dengan Aura? Oh, mereka seolah benar-benar gak bisa menumbangkan event itu Clover, dan Clovernya dirasuki langsung dimasuki oleh seorang RKT, di mana ternyata absorption damage-nya terlalu tinggi, dan di belakang sana tiba-tiba ada meteor shower dari Luminaire. Makanya ini di bawah 20 detik. Itu cooldown yang dimiliki oleh Luminaire sekarang, apalagi dia punya Enchanted Talisman, dan bahkan dia udah jadi dari Genius One. So siapapun yang nempel bakal terkena efek slow. Nah, meteor shower dia benar-benar bisa memberikan penetration tambahan, dan hanya ada 2 Radiant Armor di sana. Jadi Godiva dan Keira sajalah yang baru kebal terhadap serangan dari Luminaire kali ini. Yes, benar banget, tapi lihat Clover bakal coba dipaksa, tapi ternyata lidahnya tak sampai. Lidah tak sampai, kasih pun juga tak sampai, Pak Pulung. Oh, waduh. Ini dia itemization-nya nih Profesor, udah terlihat lagi. Ya, tadi juga kita sudah membahas soal Radiant Armor, tapi sekarang aku malah ingin membahas soal ini sih, soal War X-nya. I mean, udah ada 2 War X, 2 Bloodlust X juga, jadi ini bakal ditabrak banget sama EVOS Legends, Ranger Mas. Lihat bakal coba dipaksa, Meteor Shower sembor karena belakang. 1 hit terakhir dan tidak bisa diselamatkan. Bakal burung sudah terbuka, Wings by Wings sudah tidak ada, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendominasi di arah bottom lane, dan bahkan anti-match-nya bakal coba kontrol bawahnya. Sedangkan dari Luminaire bersama dengan Versing dan juga Clover bakal kontrol di arah mid lane terlebih dahulu. Para pemain dari tim EVOS Legends masih punya super minion 3 lane yang berbeda. Meteor Shower dikeluarkan kembali, dan lihat sembor mundur, dan bahkan Electro Flow mencoba di follow up begitu saja. Godiva bakal coba ditumpangi, tapi PDS ternyata pop up dan anti-pet memukul burung seorang Pesager. Udah lumayan banyak dan lumayan sakit, tapi masih bisa bertahan Pak Pulung. Ya, ini dia Clovernya di atas sana belum memberikan dansanya, karena di saat Esmeku berdansa disitulah nyawa Hiromu berpisah dengan raga. Tapi Clovernya udah mulai lagi, belum melompat ke bagian depan. Meteor Shower-nya udah ada lagi, cooldown yang sangat-sangat cepat udah dimiliki oleh Luminaire sekarang nih Oji. Yes, bener banget, Luminaire sembur dia follow up dengan tidak ada cooldown. Dia nggak peduli apa di sana, tapi ternyata Keira yang dapetin dari Little Wanderer. Nggak ada yang lihat versi, nggak ada yang lihat kali ini adanya Papulung seperti, tapi Clover bakal coba diejam-ejam begitu saja. Dirasuki oleh seorang RKT, mencoba berada dengan cepat, dan bahkan anti-matches kami mencoba dengan Meteor Shower menyelamatkan seorang Clover, dan Alex Savannah memukul seorang Godiva. Godiva harus tumbang begitu saja. PDS seperti nggak bisa menjadi parameter, nggak bisa menjadi sebuah benteng pertahanan untuk para pemain dari tim Aura. 1 versi telah diamankan, udah nggak ada lagi. Nevernight dikeluarkan menuju ke arah depan, dan Clover menjadi salah satu benteng pertahanan dari tim Aura. Fire harus dapetin 1 atas serang anti-match Pak Pulung. Oke, menyisakan 4 orang. Ada Meteor Shower lagi dikeluarkan. Masih melihat dari kejauhan, ada wave minion di bagian bawah Oji yang udah bersiap untuk masuk dan juga menabrak ke arah base turret. Tapi Keira menjaga gerbang utama, menjaga gardu utama agar tidak ada wave minion ataupun player yang bisa masuk ke dalam halaman rumah mereka, Ji. Yes, bener banget. Jalan-jalan ke rumah mandor. Aura Fire jangan kasih kendor kalau kata Irpigo fans dari Aura Fire Pak Pulung. Dan kali ini kita bakal lihat bakal coba dipaksa. Knife dikeluarkan, tapi ternyata tidak ada. Bakal coba dirasuki, Venus dikeluarkan, dan bakal versi tercatat. Kali ini harus hilang begitu saja. Vestager masih bisa selamat. Mencoba dikejar seorang Clover dengan flickernya mau nggak mau untuk memberikan 1 untuk 1. Tapi di depan sana Kabuki bershutdown seorang Luminaire. Knockout strike dikeluarkan, tapi 2 versus 4. Ini bukan hal yang bagus. Apakah bakal ada clutch kali ini? Polystar menemukan Polyball, sampai juga bisa dihindari. Damage yang gak masuk, dan bahkan masih bisa selamat. Kabuki still survive with the right there, Pak Pulung. The real preman lane of down, di mana 2 orang ngacak-ngacak 3 sampai 4 orang loh. Walaupun mereka tadi kehilangan 3 rekannya, tapi tidak dengan mentalnya, Ji. Sangat-sangat berani mengacak-acak dan juga mengajak mereka untuk beradu mekanik loh. Yes, bener, karena lidah yang dijulurkan Keira akhirnya tergapai. Tentunya tidak ada PHP dari seorang Keira, dan CCTV by Living by Mandiri terbuka oleh untuk Bapak Lord. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ingat, ini tersisa 1 game dan mereka sangat-sangat butuh game ini. Dan bahkan Aura yang berada di posisi di bawah EVOS Legends persis butuh banget poin ini, dan EVOS untuk naik ke tingkat selanjutnya melawan atau bisa melewati posisi dari Onyx di klasemen
dia butuh game ini Pak Pulung. Iya, walaupun jaraknya masih cukup terlihat jauh ya. Tapi untuk sekarang kita lihat Keiranya, ya ampun masih kicik banget. Masih imut-imut. Masih mengumpulkan stack demi stack ya. Hanya saja untuk EVOS Legend dan juga terutama untuk Versik mungkin dia harus juga memberikan bagaimana positioningnya. Tidak boleh terculik lagi seperti hal yang tadi ya. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat mengejutkan. Dimana sekalinya ada inisiasi yang dilakukan oleh Fire, 3 player dari EVOS langsung menghilang, Oji. Yes, bener banget. Tapi lihat, Lord malah coba dicolek oleh tim EVOS Legends. Dan ternyata dengan ada anti-match Pak Kuito menyicil karena Lord. Aku mengingat seseorang Rinas Mikumis. Tapi di depan sana ada seorang versi mencoba di-live lagi. Dan dikeluarkan Knifer Nanya berhasil digocek begitu saja. Udah diinformasi diberikan tapi lihat Clover di arah belakang. Di-cutting, dibokong begitu saja. Hanya menuju ke arah seorang Luminar tapi ternyata Luminar tak tergapai. Versik is kami, 1 down. Dan bakal di depan sana kamu begini pukul mundur begitu saja. Bakal bisa menyelamatkan semua kawan-kawannya tapi malah RKT flickernya di saatnya tepat, Pedestrian di garis tepat, Clover masih bisa bertahan tapi para adik dari Macan kali ini Ispek, Lumina dan RKT tak bisa bertahan. Kabuki one play from Kabuki class 1 versus 2 is right here Pak Polo. Doi Versiknya pun langsung aja menggila di bagian depan, di mana siapapun yang ada di depannya langsung di-slash begitu aja. Tapi untuk anti-match pun kali ini bersama dengan sang bayi macan mereka berusaha untuk bisa menginvitation ataupun menginisiasi siapapun yang ada di depannya. Lord terbuka dengan bebas. Inilah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan player God by Living by Mandiri jatuh kepada Clover dengan 11.790. Ini begitu besar damage-nya hingga membuat Lordnya sangat-sangat cepat untuk langsung dihilangkan. Balik kanan langsung dari barrage-nya. Jujur ya. Gua bisa bilang di sini Aura Fire kuat banget dari segi defensifnya. Mereka bakal lihat replaynya tentunya ini langsung aja Profesor. Ya ini replay by Samsung ini bener-bener kayak apa ya, aku melihat bagaimana setup team fight yang bener-bener tinggi banget. Kabuki ya dia bener-bener harusnya udah bisa escape tapi ternyata Versik masih mau dapetin 1 poin killnya dan itu emang bener-bener gak bisa diduga-duga. Dan siapa yang mengira ternyata Versik masih mengumpat di dalam busana Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan bahkan kali ini lihat para pemain dari tim Aura Fire mereka berada di arah belakang. Stefano Bola telah dikeluarkan tapi di sini malah Kabuki yang menuju ke arah belakang. Meteor Shower telah dikeluarkan. Godiva gak bisa menahan. Feder Estrik terbuka, informasi telah diberikan. Lot terbuka dengan sangat bebas dan bahkan sepertinya bakal menjadi tipan. Meteor Estrik ke arah belakang. Sepertinya Hai ada salah jalan. Pancer masih ada 1 hit dan bahkan di sini Hai-nya masih selamat. Clover darah putihnya full semua seperti Udil di zaman dahulu. Tapi ternyata Meteor Shower yang dikeluarkan gak bisa ditahan oleh seorang Kabuki. Winter Track setelah dipompa begitu saja. Meteor Estrik ke arah belakang. 1 hilang. Immortality dan pangkat 2 harus tumbang di arah bottom lane. Ternyata Versik dan juga Kabuki menjadi korban kali ini. Para pemain dari tim Aura Fire masih coba untuk bertahan. Super Minion masih bergerak dan sepertinya tidak ada end game for this time Pak Pulung. Menghilangkan 1 player tapi sekarang coba lihat dimandiin begitu aja, sakit banget dilompatin lagi paling Starmoon. Hanya saja Godiva langsung maju ke bagian depan berusaha untuk memberikan sebuah backupan. Hanya melihat dari kejauhan, hanya saling pandang-pandangan walaupun belum bisa saling memiliki. Tapi Godivanya pergi lagi ke arah yang berbeda untuk bisa menghilangkan wave minion yang Profesor. Pertahanan yang sangat baik dipertontonkan oleh Aura Fire, Prof. Ya mereka masih dalam gamenya, mereka sadar bahwa late game insurance-nya masih ada Facehugger, mereka masih punya Varsha, mereka masih punya high ground defender, magical damage yang tinggi. Dan sisi powernya jangan lupakan ada Godiva. Tapi di satu sisi juga Kabuki, dia nggak boleh asal-asalan untuk tertangkap seperti tadi. Dia dimain-mainkan oleh Clover dan RKT, yang mana membuat Kabuki tidak mendapatkan spell fame yang optimal. Dan hal tersebut yang mungkin harus dijadikan concern terhadap Aura Fire. Lihat bagaimana itemization dari Esmeralda hanya bermodalkan Oracle. Dan Oracle akan menambahkan absorption damage yang dihasilkan dari Frostmourne Shield. Dan ini semuanya benar-benar totally full damage. Jadi makanya menurutku even itu Kabuki dia juga membutuhkan magical defense. Entah itu Radiant Armor atau bahkan mungkin Oracle. Tapi dengan mengamankan Ice Queen One ini udah cukup banget sebenarnya. Jadi hero-hero melee dari EVOS Legends juga harus jaga jarak. Dan mereka nggak boleh ke pick off. Karena satu kali ke pick off kayaknya Keira bakal benar-benar mendapatkan poin maksimal. Kalau seandainya di Thanos welcome-nya bisa menjadi eksekusi yang matang Pak Pulung. Oke, udah ada inisiasi lagi yang dilakukan. Tapi sepertinya untuk posisinya mulai ketahuan nih Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat dari tim Aura Fire.
Mereka benar-benar harus menjaga posisi mereka. Dan itemnya juga kali ini dari seorang bakal FVD dikeluarkan. Clover bakal menjadi bulan-bulan warga. Clover terculik. Ini bukan hal yang bagus. EVOS Legend harus bakal coba untuk mundur. Retreat telah dikumandangkan oleh sang kapten. Bakal Meteor Shower menjadi salah satu tembakan peringatan untuk mundur EVOS Legends. Terculik. 45 detik adalah waktu yang lama. Dan bahkan Lord bakal muncul lebih dulu ketimbang seorang Clover, Pak Pulung. Yoi, langsung ditas-tasin di bagian tengah mencoba untuk memancing bagaimana mental dari pemain EVOS Legend. Akankah mereka terpancing untuk bisa langsung mendapatkan ke arah satu player ini? Karena kalau sampai mereka terpancing, wah ini mancing mania hacep banget lah pokoknya tadi itu ya. Di bagian tengah masih santai, tapi real time win probability by Samsung Galaxy Series 71% untuk EVOS Legend, 29% untuk Aura Fire, Roji. Oke, bener banget. Tapi lihat di sana mencoba untuk merotasi. Ternyata satu buah turret terlebih menjadi objektif game yang dilakukan. One by one situation dari bottom lane. Bakal mengadu mekanik. Hai versus Versi. Knife for Knife dikeluarkan. Pantai Suggestion dan bahkan Toros. Kali ini seorang Hai mengakui kepewayan seorang Versi. Dengan dihindari Torosnya kali ini Hai gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan menuju ke arah sebuah Lord yang terhormat terlebih dahulu. Hai seperempat darah. Jangan sampai dipaksakan. Luminaris kami. Meteor Shower menuju ke arah serang Pesager. Tapi di depan sana anti-base memukul Pesager. Flicker telah digunakan. Dan bahkan di sini Persik bakal coba untuk mencuri di arah belakang. Retribution diamankan seorang Hai dengan luar biasa bagus. Persik bakal gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan damage diberikan cukup sakit. Pesager sudah hilang. Noka Strike telah dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Godiva. Kabuki mencoba untuk membantu pergerakan. Tapi lihat Noka Strike RKT di sini. Bakal coba untuk menjadi distraction saja. Setidaknya dengan adanya Lord yang muncul kali ini, para pemain dari tim Aura Fire gak bisa mendobrak karena tidak adanya Facehugger, Pak Pulung. Facehugger berhasil diculik lewat kerumunan pemain tadi, tapi baik banget apa yang dilakukan oleh EVOS Legend. Walaupun mereka kehilangan Lord, tapi setidaknya mereka mendapatkan satu player, ataupun mereka masih bisa memukul mundur beberapa player, walaupun darah yang mereka miliki juga nggak terlalu begitu banyak, dan juga membuat warnya begitu terpisah, satu di mana hingga tidak ada war yang benar-benar terfokus ke arah beberapa player. Versiknya udah melihat Hai ada Lord di bagian bawah yang bisa dihilangkan sebelum menabrak ke arah inner turretnya, Oji. Yes. Benar, bukan sembarang benar. Bahkan di arah bottom lane, Kabuki bakal menjadi pilihan. Alex Tovanova bakal coba ditahan, tapi ditarik begitu saja. Oh my god, Antimes bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata Kabuki still survive. Meteor Shower, save the day. Meteor Shower berhasil meninggalkan Kabuki. Winston Transit telah dikeluarkan. Knife for Knife bakal coba dihindari begitu saja. Kabuki harus hilang. Para pemain dari tim Aura Fire bakal coba dipotong dari belakang. Seorang Clover lihat dengan seorang Hai. Gak peduli apapun yang terjadi. Godiva bakal coba untuk mundur. Tapi ternyata Kira tertinggal seorang diri. Dinosaurus kecil tak berdaya. Bakal coba diserang. Clover terkena damage cukup sakit. Dan Persik is coming. Persik bakal menjadi pahlawan di arah belakang. Persik akan menjadi kepuluhan. Dan bakal coba disunat begitu saja. Tapi Persik kali ini benar-benar fokus objektif gaming dikejar. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Facehugger harus tersunat di arah jungle, Pak Pulung. Antime ataupun Luminaire pun di area yang berbeda langsung aja diberikan backupan, walaupun untuk Luminaire-nya sempat langsung didapatkan, tapi Clover udah melihat bagaimana ada satu dinosaurus kecil masih sempat untuk menelan, mendadak langsung besar. Clovernya akan memberikan sebuah tarian-tarian terhadap Keiranya. Keira, kau mau pergi Hei kamu dinosaurus yang cukup besar, kamu akan menjadi korban untukku. Tapi Pesarnya di area yang berbeda. Pesarnya akankah menjadi milik dari EVOS Legend, di mana ada satu kelompok UMKM yang akan menyelamatkan mereka. Inikah dia the real MVP the game ya, wipe out, dan kemenangan hadir untuk EVOS Legend 2-1, Oji. What epic coming from EVOS Legends kali ini.